Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Arniati, SE, MSI, PhD. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Zalianti dengan NIM 311200101. Saya berasal dari kelas akuntansi pagi semester 5. Adapun yang akan saya bahas pada hari ini yaitu bab 1 berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Bab 3 ada metodologi penelitian, gambaran perusahaan. Dan bab 4 tanggung jawab dan ruang lingkup kerja, deskripsi alat dan produk. Langsung saja masuk ke bab 1. Yang pertama ada latar belakang. Perpustakaan sebagai media yang memuat informasi harus menegaskan eksistensinya, didukung dengan sistem pengendalian internal. Ruang lingkup yang membentuk sistem pengendalian internal adalah standar operasional prosedur. Dalam melaksanakan layanan sirkulasinya, UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam masih menggunakan sistem manual. Sistem manual ini contohnya adalah untuk peminjaman dan pengembalian buku masih menggunakan buku sebagai medianya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis mengangkat sebuah judul Perancangan SOP Pelayanan UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam. Dan karena ini, untuk mempermudah layanan sirkulasi ke depannya, UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam akan menerapkan sistem komputerisasi pada tahun berikutnya. Yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang ada pada latar belakang, maka penulis memilih skema penyelesaian masalah terapan. Identifikasi masalah yang dapat penulis sampaikan yaitu agar perancangan SOP pelayanan sistem komputerisasi dapat dibuat secepatnya. Yang ketiga ada batasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah. Maka dilakukan pembatasan masalah yaitu informasi yang disajikan adalah seputar perancangan SOP pelayanan sistem komputerisasi UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah membuat SOP pelayanan berdasarkan penggunaan sistem komputerisasi untuk UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam. Karena UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam sendiri belum memiliki SOP untuk sistem komputerisasinya. Manfaat penelitian ini bagi penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan, dan penulis bisa memperoleh data yang digunakan untuk membuat tugas akhir program studi Diploma 3 Akuntansi. Dan bagi perusahaan sendiri, perancangan SOP ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi pelayanan dan kedepannya digunakan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas sistem layanan sirkulasi UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 berisikan tentang tinjauan pustaka. Yang akan penulis bahas adalah mengenai standar operasional prosedur dan pengendalian internal. Yang pertama ada pengertian standar operasional prosedur. Menurut Ekotama tahun 2015, standar operasional prosedur adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. Adapun tujuan standar operasional prosedur adalah untuk menjaga kinerja karyawan menjadi bahan acuan untuk sebuah perusahaan ke depannya. Yang ketiga ada fungsi standar operasional prosedur. Menurut Indah Puji tahun 2014, fungsi standar operasional prosedur adalah untuk memperlancar tugas karyawan untuk sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan,
untuk mengetahui hambatan dalam suatu unit kerja. Selanjutnya yaitu prinsip penyusunan SOP. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2012 nomor 35 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan disebutkan prinsip penyusunan SOP yaitu kemudahan dan kejelasan, eksistensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, dan patuh terhadap hukum. Yang selanjutnya yaitu teknik penyusunan SOP. Teknik penyusunan SOP menurut Ida Nuraida tahun 2008 terdapat dua, yaitu deskriptif. Deskriptif di sini maksudnya yaitu prosedur kerja dituliskan tidak menggunakan simbol khusus atau disajikan secara sederhana saja. Yang kedua ada chart. Chart ini yaitu dapat berupa peta atau diagram. Dan pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan arus pergerakan dokumen atau dokumen flowchart dalam penelitian ini. Dan dokumen flowchart menunjukkan perpindahan dari suatu bagian ke bagian yang lain. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian internal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, pengendalian internal adalah sistem yang meliputi organisasi, semua metode dan ketentuan terorganisasi dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya. Dan selanjutnya itu komponen pengendalian internal. Menurut KOSO, Internal Control Integrated Framework, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian atau environment control. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Dan yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Dan selanjutnya ada manfaat pengendalian internal. Menurut Keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 32 KMK 09 tahun 2013, adapun manfaat pengendalian internal yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan, terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 berisikan metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut R. Panjaitan tahun 2019, metode kualitatif adalah metode yang penelitiannya atau temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Untuk teknik pengumpulan data yaitu yang penulis gunakan adalah wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai Kepala UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam dan pegawai UPT untuk berkoordinasi terkait SOP yang akan dirancang ke depannya. Untuk sumber data sendiri dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer. Dan penelitian ini data primer diperoleh dari Kepala dan Pegawai UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Berikut adalah foto UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam yang diambil dari depan dan samping. Gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan. Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Kepulauan Riau merupakan organisasi perangkat daerah dengan tipologi jenis B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan karsipan. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki satu unit pelaksana teknis atau UPT dengan nama UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam yang diresmikan pada tahun 2020 lalu. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya,
UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam ini merupakan cabang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk lokasi perusahaan sendiri berada di Perumahan Kurnia Jaya Alam, Belian, Kecamatan Batam Kota. Ruang lingkup usahanya yaitu jasa perpustakaan dan informasi. Setiap bulannya, UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam aktif melakukan kegiatan promosi ke sekolah ataupun melalui sosial media. Pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka. Pengembangan bahan pustaka ini sudah dilakukan sejak UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam didirikan. Yang ketiga ada jasa layanan. Jasa layanan yang tersedia di UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam yaitu jasa pembuatan kartu anggota gratis, jasa layanan internet gratis, dan jasa ruang baca untuk orang dewasa dan untuk anak. Ada juga jasa untuk tempat permainan anak. Tentunya itu berbasis edukasi. Untuk jasa layanan kartu anggota ini digunakan sebagai peminjaman buku. Yang sebelumnya jika kita tidak ada kartu layanan anggota, kita akan menjaminkan kartu pelajar atau KTP saat peminjaman buku. Nah, dengan adanya jasa kartu anggota ini kita tidak perlu menggunakan KTP dan kartu lainnya. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada Kepala UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam, di bawahnya ada jabatan fungsional dan pelaksana teknis. Fungsional dalam hal ini adalah pustakawan. Di UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam, pustakawannya berjumlah 1 orang, dan untuk pelaksana teknis yang lain berjumlah sekitar 6-7 orang. Kita langsung saja masuk ke bab 4. Tanggung jawab dan ruang lingkup kerja. Yang pertama ada waktu atau periode magang. Untuk kegiatan magang penulis laksanakan selama 8 bulan dimulai dari tanggal 8 Agustus sampai dengan dimulai dari tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2023. Untuk jam kerjanya sendiri perharinya yaitu jam 7 jam sampai 8 jam, dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore, dan untuk hari Jumat dimulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Sehingga dalam hitungan jam per minggunya adalah 40 jam kerja. Selanjutnya ada tanggung jawab dan divisi. Dalam penelitian kali ini, penulis ditempatkan di divisi tata usaha. Untuk tanggung jawab penulis tersendiri yaitu ada beberapa dan sisanya tidak disebutkan dalam hal ini. Yang pertama adalah membuat rencana kerja dan anggaran atau RKA tahun 2022 dan tahun 2023. Ini manual, penulis buat di Excel dan diketik satu persatu. Selanjutnya setelah kita membuat RKA ini, kita akan membuat pencairan dan realisasi untuk kegiatan belanja bersama pegawai UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam. Selanjutnya yaitu penulis membantu pustakawan menginput data kerjasama pinjam pakai buku. Dan yang penulis lakukan rutin setiap hari dan setiap bulannya itu membantu Kasubag atau Kepala Subbagian Unit Tata Usaha dalam menginput data kinerja harian dan bulanan di web Simanja Provinsi Kepulauan Riau. Untuk keterangan lebih lanjutnya mengenai Simanja akan penulis bahas di bagian selanjutnya. Yang selanjutnya ada membantu kepala dan pegawai UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam dalam pengisian RKA untuk tahun 2023 di web SIPD. Untuk web SIPD akan penulis bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya ada pelayanan tamu yang berkunjung di perpustakaan UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam. Dan tentunya setelah pelayanan tamu ini akan di-input datanya ke dalam web. Adapun deskripsi alat dan produk. Hardware atau perangkat keras yang penulis gunakan ada 5. Yang pertama ada komputer tentunya, yang kedua ada printer,
Yang ketiga ada buku, seperti yang penulis katakan tadi, untuk sistem peminjaman dan pengembalian bukunya masih menggunakan buku sebagai medianya, masih manual. Dan selanjutnya ada Ordner. Ordner ini berisikan file-file penting yang berhubungan dengan UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam. Contohnya ada kwitansi ataupun nota dinas. Adapun software yang penulis gunakan atau perangkat lunak yang penulis gunakan, yang pertama ada Microsoft Excel dan Microsoft Word. Yang kedua ada di web Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, web ini setelah kita mencatat kehadiran tamu di buku, selanjutnya kita akan input ke dalam web Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Riau. Tentunya web ini yaitu mencakup organisasi besar Perpustakaan Muhammad Sani Batam juga yang di Tanjung Pinang, yaitu web ini bisa dibilang milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen kinerja atau Simanja. Nah, Simanja ini adalah web yang dikhususkan bagi PNS untuk mengisikan aktivitas harian ataupun bulanannya. Jadi, segala aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan PNS akan dilaporkan atau diupload kegiatannya setiap hari atau per bulannya ke Simanja. Selanjutnya ada web peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Web ini merupakan web yang digunakan UPT Perpustakaan Muhammad Sani Batam untuk mengisi pendataan penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya ada web sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, web sistem informasi pemerintahan daerah ini diisi bisa dibilang setiap tahunnya. Dan RKA tadi berasal dari web sistem informasi pemerintahan ini. SIPD ini merupakan, bisa kita bilang ini tentang SIPD ini merupakan web yang kita gunakan sebagai rancangan kinerja. Seperti untuk tahun-tahun berikutnya, misalnya ada suatu hal yang kita gunakan sebagai fasilitas yang belum terpenuhi di tahun ini, kita bisa bikin rancangannya untuk direalisasikan di tahun depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga saat presentasi seminar proposal nanti, saya lebih bisa menguasai materi dan semoga segala urusan nanti dipermudahkan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.